Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa dan salam Imago Dei untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan kami, Kongregasi Suster Santo Yosef, dalam Renungan Mingguan. Ini Minggu tanggal 2 Mei 2021, kita akan memasuki Minggu Pekan Paskah yang kelima. Bacaan yang akan kita renungkan dalam sepanjang hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8 tentang pokok anggur yang benar. Saudara-saudariku yang terkasih, minggu lalu baru saja Yesus mengajak kita untuk merenungkan satu hubungan kita dengan Allah lewat perumpamaan gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Dan hari ini lagi-lagi Yesus mengajak kita untuk merenungkan hubungan kita dengan Allah lewat perumpamaan pokok anggur yang benar. Dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 1 dikatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Akulah pokok anggur dan Bapa adalah pengusaha. Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan Bapa adalah pengusahanya. Pokok anggur yang benar adalah pokok anggur yang memiliki kualitas terbaik. Pokok anggur yang memiliki kualitas terbaik sudah pasti memiliki dan menghasilkan buah yang baik pula. Dan pokok anggur yang memiliki kualitas terbaik adalah pokok anggur yang tak terluput dari sebuah proses. Proses di mana ia pernah menjadi benih, ditanam di tanah, dan menjadi sebuah kecambah, pokok yang kecil, merambat dan akhirnya menjadi pokok dan menghasilkan buah-buah anggur yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, di sini Yesus mau menunjukkan siapa dirinya dan siapa Allah Bapa baginya. Yesus mau mengajak kita untuk melihat sejarah kehidupannya mulai ia dijadikan Allah sebagai alatnya. Ia pernah hadir di dalam kandungan, yaitu di dalam rahim Bunda Maria, lahir menjadi manusia, menjadi anak-anak, remaja, dan ia siap berkarya menurut kehendak Allah itu sendiri. Dan semua segi kehidupannya ia lalui hanya karena bantuan dari Allah sendiri. Allah lah yang memelihara, melindungi, dan menemani Yesus dalam setiap perjalanan hidupnya, sehingga ia dapat berjalan sesuai dengan apa yang ingin dikehendaki Allah dalam dirinya, sehingga ia dapat menaburkan buah-buah kehidupan dalam kehidupan kita yang dapat kita teladani hingga sampai sekarang. Saudara-saudariku yang terkasih, selain itu juga Yesus mengajak kita untuk melihat hubungan kita dengan Dia lewat ungkapannya, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Di sini lagi-lagi Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Bahwa ranting tidak akan pernah terlepas dari pokok. Artinya, Yesus mau menegaskan pada kita, kita tidak akan pernah terlepas dari Yesus sendiri. Ranting yang terlepas dari pokoknya adalah ranting yang siap untuk jatuh ke tanah, layu dan kering, dan bahkan akan dibakar dan tak dapat berdaya guna untuk apapun juga. Di sini, Yesus mau menyatakan dirinya sebagai pokok dan kita adalah ranting. Bila kita tidak tinggal dan melekatkan diri pada pokok, hidup kita juga akan sia-sia. Saudara-saudariku yang terkasih, ranting tidak akan pernah hidup tanpa pokok. Sebab ranting yang hidup di dalam pokok adalah ranting yang hidup bersama pokok itu sendiri. Hidup, berjuang, dan bertumbuh bersama pokok itu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus mau mengajak kita untuk melihat satu hubungan kita yang sangat erat dengan Yesus. Kita tidak akan pernah terlepas dari Yesus, karena Yesus diutus oleh Allah untuk menjadi pengantara kita menuju Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, dekatkan diri pada Yesus
berarti kita hidup di dalam Yesus. Hidup di dalam Yesus berarti kita hidup bersama Yesus. Hidup bersama Yesus berarti kita juga harus mampu menyatukan semua tujuan hidup kita sama seperti tujuan hidup Yesus sendiri. Hidup sama seperti tujuan Yesus bukanlah hal yang mudah. Kita harus meninggalkan semua zona nyaman kita. Kita harus berani dipangkas oleh Allah. Kita harus berani dibersihkan dari benalu-benalu dan hama-hama yang menghambat pertumbuhan iman kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup di dalam Yesus berarti hidup melekatkan diri juga pada Allah. Sama halnya seperti yang dialami oleh Rasul Paulus yang dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul. Ketika ia mengalami sentuhan kasih Allah, ia mengalami pengalaman iman akan Allah sehingga membawa pertobatan iman padanya. Saat ia mengalami pertobatan, ia mencoba untuk menggabungkan diri pada para jemaat. Namun, yang terjadi adalah penolakan yang dialami oleh Paulus. Penolakan yang dialami Paulus itu merupakan sumber dari pengalaman masa lalu Paulus. Namun, Paulus tidak berhenti pada sebuah rasa penolakan. Ia tetap melekatkan diri pada Allah dan mau mencoba untuk meyakini para jemaat akan sebuah pertobatannya. Sehingga ia bukan hanya saja sebagai pengikut Kristus, namun ia dipilih menjadi pengikut Kristus yang sejati, menjadi alat Allah untuk mewartakan kabar gembira Allah kepada beberapa kota. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman Paulus ini juga sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering mengalami sebuah pengalaman iman yang menyentuh hati kita, baik pengalaman yang cita maupun duka cita. Namun, sering sekali pengalaman itu hanya tinggal pada sebuah pengalaman, hanya tinggal pada sebuah cerita kehidupan kita. Kita tidak ingin berjuang pada pengalaman itu. Kita tidak mampu melihat karya Allah yang sungguh luar biasa dalam pengalaman hidup itu. Kita hanya berdiam pada sebuah cerita kehidupan yang mewarnai hari-hari kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menyatakan diri kita sebagai ranting yang hidup pada pokok anggur Yesus. Hidup dalam pokok anggur Yesus berarti kita harus mampu hidup berjuang bersama Yesus juga. Hidup berjuang mewartakan kasih Allah pada orang-orang yang berada di sekitar kita, sehingga kita mampu dan siap menjadi tempat buah untuk mewartakan kasih Allah. Buah-buah yang kita hasilkan dapat menjadi berkat bagi semua orang yang ada bersentuhan dengan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup melekat pada Yesus dibutuhkan satu perjuangan untuk siap dipangkas dan dibersihkan dari benalu-benalu kelemahan kita. Semoga kita mampu hidup dan berani dipangkas oleh Allah dari kelemahan dan benalu-benalu yang menghambat pertumbuhan hidup kita. Amin.